Udah mulai ke arah. Kita tolong dipantau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas bisa menyiapkan berdoa sebelum belajar. Dalam hati saja tidak apa-apa. Silakan. Sudah bersiap dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi salam. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya, semoga senantiasa sehat, belajarnya senantiasa semangat, sehingga kalian datang ke sini tidak lain dan tidak bukan ya hanya untuk belajar. Belajar, mencari ilmu, melaksanakan amanat orang tua, itu adalah tujuan kalian datang ke sekolah. Tidak boleh dicampur adukan niatnya. Sehingga saya ulangi, datang ke sekolah niatnya semata-mata hanya untuk belajar, menunaikan amanah dari orang tua. Sehingga kalian datang ke sini, insya Allah kalau yang melaksanakan itu semua pasti akan bersungguh-sungguh, pasti akan tenanan belajar. Kalau datang ke sekolah tidak dengan niat itu, maka di sekolah nanti akan terganggu fokusnya. Yang mungkin bermain, yang mungkin kemudian kalian tidak fokus belajarnya, yang mungkin kalian tidak memperhatikan bapak ibu guru. Nah, maka dari itu silakan, mumpung ini masih awal pembelajaran, coba di cross check lagi niatnya, sehingga ketika kalian duduk, ketika kalian belajar tidak salah niat. Jelas? Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua hadir? Okta izin persiapan lomba ya? Tidak apa-apa, tadi sudah ketemu Pak Asad, sudah izin Pak, saya persiapan lomba mau Popda. Oke, tidak apa-apa, semangat belajarnya, semangat latihannya, semoga besok mendapatkan bintang prestasi untuk SMP Negeri 6 Salatiga. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Dibuka bukunya, dibuka dulu. Terakhir sampai ya iman kepada Nabi dan Rasul. Kita belajar Nabi Musa bagaimana, kita belajar Rasulul Azmi, kita belajar bagaimana keistimewaan para nabi dan lain sebagainya. Kita sekarang memasuki bab baru, bab 8, judulnya apa? Menjadi generasi toleran, namun sebelum itu seperti biasa kita setoran hafalan terlebih dahulu. Siap? Siap. Acak ya? Kita harus sepakat dari awal ya? Iya. Baru ada siapa? Atania sudah 13 surat, sudah tuntas harusnya. Kalian Atania sudah, kalau secara nilai udah minimal KKM lah. Azhara sudah 13, Elvan 5, Vigo sudah 7, betul? Terus kemudian Nazla sudah 13, Arifin sudah 6, kemudian Ramon sudah 13. Yang lain masih kosong. Ada nih tambah 1. Falya sudah 10. Saya panggil. Hari ini kita sampling 3 orang saja maju hafalan. Nanti sistemnya maju, hafalkan di depan teman kalian. Ya kan, tempatnya berbeda nih, maka kita harus bisa beradaptasi. Kalau di kelas mungkin saya sambil duduk, kalian setoran ke saya, karena tempatnya berbeda, maka silakan kita beradaptasi, silakan berdiri. Nanti kalian setoran surat apa namanya, sebutkan dulu, dilafalkan. Kalau lancar berarti ada misal Albi, Quran surat An-Nas misal. Kalau lancar berarti nanti centang satu-satu misalnya gitu. Oke, jelas? Jelas ya? Bagaimana? Saya panggil Albi, silakan maju. Mau setor berapa surat?
12. Oke, sebutkan nama suratnya, lafalkan di depan teman-temanmu. Kalau saya kurang lancar, berarti boleh kamu mendapatkan satu hak untuk mencentang setiap satu surat satu centang. Oke, silakan. Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Oke, boleh dicentang satu. Diklik. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Boleh. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, boleh. Surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa wa kamil akhir. Boleh. Kenapa? Santai, santai. Bernafas dulu, nafas tarik nafas dulu, tarik nafas. Surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Sudah 7. Lanjut. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budun wa la antum a'budun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke, boleh lanjut. Surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Pelan. Alam tara kaifa fa'ala Alam. Jangan diketawain, nanti nervous. Kalau nervous nanti malah tambah lupa, kepalanya kasihan, ya. Nggak boleh diketawain. Al-Insyirah, Alam Nasroh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bolehlah, tidak apa-apa, tapi harus perbaiki Alam Nasrohnya ya. Ya, Pak. Apalagi? Surat Ya, 9. 5. Al-Ma'un. Al-Ma'un, oke lanjut. Ar-Ra'id. Ara'aita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'u yatim wa la ya'udu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Oke, boleh. Berapa sih? Mau berapa? 10, 11, 12, atau langsung 13? 11, oke, satu lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wa'ada rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yaj'al yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fa'ada wa wajadaka a'ilan fa'ada fa amma wajadaka sa'ilan Ulangi sama wajib. wadduha wal laili idza saja ma wa'adaka rabbuka Mawadda'aka
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fahada fa'ammal yatima fala inna syani'aka Oh, stop. Kok jadi inasan ya Pak? Dari wadduha kok jadi al-kautsar? Kok iso? Kok iso? Itu diamalin lagi ya, 10 dulu aja ya, jangan lupa ya. Oke, silakan. Terima kasih Mas Alfi, boleh duduk dulu. Berarti baru 10. Ad-duhanya diperbaiki. Bisa ad-duha jadi al-kautsar itu gimana? Itu kurang fokus namanya itu. Satu lagi aja. Perempuan lah, laki-laki sudah, perempuan berarti ini siapa Aldi? Ini siapa? Perempuan. Rafif, oke, Rafif sudah persiapan. Silakan Mbak Rafif maju di depan. Sebelah sini. Itu apa? Contekan. Nama-nama surat Allah. Ya. Oke, silakan dibacakan suratnya, namanya, terus kamu lafalkan. Kalau saya bilang oke, kamu cetak. Rencana berapa surat? 10. Oke, silakan yang lain dengarkan. Sembari mendengarkan bisa sambil menambah hafalan kalian juga bagi yang belum maju. Silakan yang lain. Iya. Bagus, hafalannya lancar. Coba mulutnya juga dikit. Ya, biar jelas tajwidnya. Saya pakai di sini kamera, nggak apa-apa. Yuk lanjut. Ad-duha, lanjut. Oke, lanjut. Atin boleh. Oke, lanjut. Anas boleh, nggak apa-apa boleh. Empat. Al-alam, oke lanjut.
7. Lanjut bunyi lagi nak hafal. Yakin enggak? Yang lama hafal hafalan. Kok tadi Pak Muhammad? Yang lain. Afil boleh. Alam tahu. Gak apa-apa. Delapan. Alif kelas boleh. Sembilan berarti ya? Udah habis. Oke, 9 ya. Hari ini 2 orang dulu yang maju. Tepuk tangan buat teman. Tadi siapa yang maju pertama ya lupa. Oh ya, Albi 10 surat. Lumayan lancar, bacaannya juga bagus. Tinggal diseringkan saja membacanya, menghafalnya, dan insya Allah bisa lebih baik lagi. Kemudian tadi Rafif 9 surat, meskipun 9 tadi suratnya lumayan panjang-panjang. Ada As-Sams, ada Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ada apa lagi tadi? Ada Al-Bayyinah tapi gagal, tidak apa-apa, tapi sudah bagus. Motivasi buat yang lain, masih banyak belum maju. Kenapa kok pertemuan terakhir kita saya acak majunya? Ya ini hasilnya. Masih banyak yang kosong. Karena banyak yang mungkin tidak siap atau memang tidak menyiapkan dirinya sebaik mungkin. Jadi ngandalkan temennya, terus nanti ada temanku yang maju, saya nggak perlu hafalan, aman. Nah, maka mulai pertemuan terakhir itu saya rubah sistem setorannya, saya panggil acak. Ya, kita udah membahas ini kenapa harus setoran, kenapa harus minimal 13 surat, kita sudah membahas. Harapannya nanti kalian tetap tanggung jawab ke depannya, insya Allah pasti akan ada manfaat untuk kalian. Gitu ya. Oke anak-anak, kita masuk pembelajaran. Tadi kita sudah berdiskusi, sudah tanya jawab. Materi kita hari ini adalah menjadi generasi toleran, membangun harmoni antar umat beragama. Kira-kira dari judul ini kira-kira bisa kalian ambil kata-kata pentingnya apa saja? Toleransi boleh, apalagi? Harmoni. Ada lagi? Beragama boleh. Ada lagi? Generasi pun. Tapi penting kabeh berarti ya. Ya enggak apa-apa. Boleh lah. Kan ini memang judul berarti kan mengambil dari realita-realita yang ada disingkat menjadi sebuah judul yang mana judul ini mewakili materi-materi kita nanti yang ada di dalamnya. Tapi yang menjadi titik berat kita, titik fokus kita dalam membahas ini adalah kata-kata toleransi dan harmoninya. Ya, toleransi dan harmoni. Apakah nanti akan terbatas membahas perihal bagaimana cara kita bertoleransi internal kita sebagai agama Islam, ataukah nanti secara eksternal nanti kita akan bahas? Jelas ya? Oke. Apa sih tujuan dari kita mempelajari ini? Secara umum, bab kali ini adalah terusan dari bab ke-6 kemarin, atau bab pertama di semester kedua. Tentang apa? Babnya tentang apa? Bab 6 kemarin. Coba di apa? Moderasi beragama, betul. Apalagi zaman sekarang ini
digembor-gemborkan, digaungkan, dikampanyekan perihal moderasi beragama. Tadi kita sudah membahas moderasi beragama, bagaimana gambaran umumnya. Nah, sekarang kita mencoba membahas lebih detailnya. Istilahnya kita membahas contoh-contoh nyatanya itu gimana sih? Tujuannya apa? Peserta didik mampu memahami konsep toleransi dan harmoni dalam kehidupan beragama. Peserta didik dapat mempraktikkan sikap toleransi melalui bermain peran. Kok bermain peran nih? Tanda-tanda gini ya. Peserta didik mampu merancang poster tentang toleransi beragama. Kalau di bab moderasi beragama kemarin tugasnya apa? Ada yang ingat? Pas moderasi beragama kemarin suruh buat apa tuh? Nah, membuat apa? Membuat cerpen terkait moderasi. Sudah ngumpulin semua kan ya? Nah, nanti yang ini kita membuat poster. Apa sih Pak tujuannya? Nanti tahu. Yang terakhir, peserta didik mampu membuat komitmen nyata untuk menjaga toleransi selama seminggu. Nah, kok seminggu toh Pak? Tidak ke depannya. Nah, kita praktekkan secara langsung dalam pembelajaran. Nah, nanti harapannya selama 1 minggu ini kalian nanti praktek-praktekan terus. Setelah selesai dari minggu yang kita targetkan, harapannya sudah membekas dan kalian lakukan secara rutin dalam kehidupan kalian. Oke. Apa itu toleransi? Silakan angkat tangan. Toleransi. Menurutmu apa sih toleransi itu? Yuk kita cari tahu bersama. Katakan. Ayo santai saja, santai. Jangan hanya karena direkam terus kalian jadi panik, tegang. Ayo kayak biasanya aja, santai. Apa itu toleransi? Oke, sebutkan nama, kemudian apa jawabannya? Nama saya Putra Bakti. Apa Mas jawabanmu Mas? menghargai anak umat beragama. Menghargai antar umat beragama. Oke, boleh. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan. Namanya Nama dong. Evan Octavian Akses Datang, Pak. Oke, Mas Evan. Menerima segala hal perbedaan, Pak. Menerima segala perbedaan yang ada. Oke, boleh. Ada lagi yang mau berpendapat? Perempuannya yuk. Jangan diem terus. Kalian toleransi apa dulu? Menurutmu? Bisa? Perbedaan satu sama lainnya. Bukan halnya. Toleransinya itu bagaimana? Jadi menurutmu toleransi itu apa? Perbedaan antara salah satu dengan yang lainnya. Gitu jawabannya. Oke lah, tidak apa-apa, saya terima. Yang lain. Perempuan. Tadi laki-laki sudah 2, perempuannya 2, deh 1 lagi. Biar adil. Oke, berarti toleransi itu istilahnya beragama tanpa kepaksaan gitu ya. Oke. Ini secara pengertian. Toleransi secara bahasa Arab apa namanya? Tasamu. Artinya apa? Menghargai, menghormati, dan membiarkan pendirian, pendapat, kepercayaan, atau kebiasaan orang lain yang berbeda dari kita. Kalau dalam Islam tadi Mas Albi setoran surat Al-Kafirun, di ayat terakhirnya ada kata-kata lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agama. Betul tadi disampaikan perihal kita beragama. Halo. Perihal kita beragama, seharusnya itu tidak boleh ada paksaan di dalam.
karena kita konteksnya beragama Islam, materi kita lingkupnya agama Islam, berarti kita sebagai orang Islam tidak boleh memaksakan orang-orang yang beragama lain yang kemudian harus disamakan dengan ajaran-ajaran yang kita yakini. Pak, tapi kan berbeda, ya nggak apa-apa. Kalau kita mau membicarakan lingkup Islam, ya monggo kalian membahasnya dengan selingkup ini, sehingga kalau ngobrol nyambung, istilahnya kan gitu. Kalau kalian membahas A dengan orang yang tidak A, nanti ya kalian tidak akan ketemu. Gitu. Tapi apakah itu akan menjadi sebuah permasalahan? Kalian harus kemudian mempermasalahkan itu? Tidak. Itulah yang wujudnya dari toleransi. Punya gambaran? Maka secara umum ada 3 kunci kata toleransi: menghargai, menghormati, dan rukun. Kalian menghormati, ketoknya menghormati, tapi ternyata tidak rukun. Nah, itu juga bermasalah. Orang apa kamu percaya dengan agamamu, tapi ternyata kalian di belakang mempermasalahkannya. Di depannya menghargai, menghormati, tapi di belakangnya mempermasalahkannya secara khalayak umum. Itu enggak boleh. Maka wujud toleransi ini harus menghargai, menghormati, dan rukun. Adakah batasannya, Pak? Tetap ada batasannya terkait toleransi. Selama itu tidak menyangkut berhubungan dengan akidah. Akidah itu apa sih? Kalau dalam Islam, akidah itu adalah sebuah kepercayaan murni terhadap Tuhan dan ajaran-ajaran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, itu akidah. Itu yang tidak boleh kita campur adukan dengan perihal toleransi. Artinya apa sih, Pak? Saya nggak paham itu maksudnya apa. Contoh, sholat 5 waktu wajib apa tidak? Wajib. Tapi jangan karena hanya sebatas alasan solidaritas, biar terlihat teman akrab, kalian kemudian nongkrong, tidak sholat, kemudian biar momen me time kalian bersama teman kalian itu tidak terlewatkan. Itu nggak boleh. Itu bukan toleransi namanya. Jelas? Termasuk kalian juga sama. Kalian nongkrong sama teman kalian mungkin di hari Minggu yang berbeda agama. Jatahnya teman kalian itu harus jatah ibadah, tapi kalau ajak nongkrong, kalian ajak nongkrong teman kalian itu sehingga dia tidak berangkat beribadah, maka itu juga bukan wujud toleransi. Meskipun kalian dengan teman kalian menganggap itu bestie. Ya, jelas ya? Oke, toleransi, clear, paham? Sebelum lanjut ke sana, coba kita sedikit menjawab ini. Sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Ada yang menjadi relawan maju mengisi kehidupan? Ada 4 pertanyaan saja. Silakan berdiri yang mau jadi relawan maju. Hanya ngeklik, kemudian kalian coba jawab. Ada? Boleh berdiri. Jawab sesuai hati nuranimu dan sesuai kenyataan dalam hidupmu, ya. Jangan merasa disempurnakan, nggak usah. Jadilah dirimu sendiri. Jawab, silakan. Dibaca yang keras pertanyaannya, coba. Tangan kanan ya. Ya, dibaca pertanyaannya, coba. Nomor 1, saya tetap berteman baik dengan rekan yang berbeda-beda. Jawabannya? Yakin? Oke, ambil nomor 3, coba. Nomor 2, saya mendengarkan pendapat teman tanpa memotong meskipun saya tidak setuju. Sesuai hati nurani dan sesuai kenyataanmu. Ayo coba. Sering, oke, nggak apa-apa. Scroll, pelan-pelan. Saya tidak mengganggu atau mengusik ritual ibadah agama lain. Ayo, selalu ya. Kita setiap hari ada berita, ada yang persekutuan doa. Selama ini nggak ada masalah, insya Allah ya antar kita ya. Berjalan lancar. Berarti jawabannya selalu oke. Tentang. Terakhir, saya bersedia. Saya bersedia bekerjasama dalam kelompok dengan siapapun tanpa memandang latar belakang. Jawabannya? Contohnya di lingkungan sekolah, dari pernyataan itu contohnya apa? Contoh nyatamu. Saya bersedia
bersedia bekerja sama dalam kelompok dengan siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Kalau di lingkungan sekolah, kamu bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang entah itu dari orang ketasan atau mungkin orang grogol, kamu orang pendem atau mungkin berbeda agama. Wujudnya apa? Contoh temanku yang mungkin berbeda siapa? Sabit. Jawabannya apa? Coba dikirim jawaban. Boleh tidak? Dari hasil asesmennya menunjukkan 94%. Kategorinya apa? Sangat baik. Oke, tepuk tangan. Satu relawan lagi. Boleh duduk, terima kasih. Satu relawan lagi, laki-laki lah, tidak apa-apa. Satu relawan lagi. Haikal, sama Evan. Boleh, tidak apa-apa. Silakan. Jawab sesuai kenyataanmu. Dibaca. Teman baik dan rekan yang berbeda keyakinan. Contohnya sama itu yang dilakukan amal siapa? sama Saya ingat semangat. Siapanya? hari Gak apa, berarti memang itu wujud nyata. Evan itu berteman dengan siapapun tanpa memandang bagaimana keyakinannya. Nggak perlu dia berteman dengan 8 pribadi, temannya banyak. Jadi dia menyebutkan nama temannya kecuali-wali satu. Oke, tidak apa-apa, lanjut nomor 2 mas. saya mendengarkan pendapat teman tanpa memotong meskipun saya tidak Jawabannya? Yakin? Contoh momen kamu menerapkan ini ketika momen apa? pas itu Apa? sama Jangan diganggu dulu toh. Tidak semua orang itu kan bisa mengungkapkan apa yang di dalam isi hati atau isi pikirannya. Jangan diganggu dulu biar dia mengungkapkan. beda pendapat tentang novel sama teman. Novel. Terus kamu mendengarkan dia meskipun kamu tidak setuju pendapatnya gitu. Ya, Pak. Oke. Nomor 3 boleh. Saya tidak mencoba saya tahu mengenai Oh sering. Nah, berarti ini tidak sepenuhnya. Kenapa? Kapan momenmu? Berarti ada momen kamu mungkin mengganggu ini, ya kak? Atau tidak? Pernah. Kenapa kok pernah? Wujudnya apa bagaimana? Oh, teriak-teriaknya berarti ada yang agama lain sedang ibadah, kamu udah selesai, kamu teriak-teriak. Teriak-teriaknya kayak gimana? Ngobrol sama temannya dengan nada yang keras gitu. Contoh teriak-teriak sebenarnya bagaimana? Wah, saya ganteng. Oke, tidak apa-apa. Berarti ya tidak apa-apa, nanti bisa mulai bareng-bareng. Oke, nomor 4. Saya bersedia bekerja sama dengan siapapun tanpa melanggar latar belakang. Jawabannya? Selalu. Ini jawaban juga. Itu sama kayak tadi ya. Jawabannya totalnya 94% dari 100%. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. 4 pertanyaan tadi adalah sedikit contoh bagaimana cara kita menerapkan toleransi, terutama di lingkungan sekolah karena kita sebagai seorang pelajar. Namun tadi dari 2 orang ini ada beberapa catatan. Tadi yang pertama masih siapa yang namanya ya? Azara. Tadi di bagian apa mbak? Yang tidak selalu mbak? Mendengarkan teman ya. Ketika ada temanmu yang berbeda pendapat, mungkin ada momen ketika kamu mungkin lagi nggak mood, nggak sabar, usai yang berbeda pendapat mau ngono ya, nggak apa-apa. Tapi lain kali coba menjadi pendengar yang baik dulu, nggak apa-apa. Siapa tahu dari omongan atau usulan temanmu itu ada hal-hal yang belum kamu ketahui sebelumnya juga. Bisa jadi
itu menjadi ilmu baru untuk diri, gitu ya. Dari Mas Evan tadi juga sama, masih ada satu. Sebenarnya udah baik sih, udah sering ya. Tapi kalau bisa kan selalu kan gitu. Tadi ada di poin apa, ritual ibadah agama lain, ternyata Mas Evan pernah ada momen teriak-teriak sendiri gitu ya. Tadi saya tanya, ngobrol sama temannya dengan nada keras? Tidak Pak, saya teriak sendiri. Wah, saya ganteng, bisa enggak ya? Tidak. Oke, lain kali mungkin bisa diperhatikan lagi. Karena apa? Kalau itu nanti diteruskan, tidak diperbaiki, tidak diintrospeksi bersama, apa yang akan terjadi? Nanti rasa-rasa toleransi ini atau mungkin sikap-sikap toleransi ini yang ada di SMA Negeri 6 Salatiga bisa lama-kelamaan luntur. Kalau sudah luntur, ya itu akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Kenapa kalau rasa toleransi dan sikap toleransi itu luntur kok berbahaya? Ya, salah satunya akan menimbulkan perpecahan. Merasa yang paling benar, merasa yang paling hebat, merasa yang paling pintar, merasa yang paling ganteng, merasa yang paling cantik, itu yang nggak boleh. Dalam ajaran agama Islam sudah jelas segala sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh, termasuk dalam beragama. Kok kalian berlebihan atau nama lainnya adalah ekstremisme, merasa paling benar, tidak mau menerima kenyataan atau masukan apapun, itu tidak boleh. Ya, sholat 5 waktu baik. Sholat sunnah sebagai pendamping sholat 5 waktu baik. Tapi kalau kalian satu hari full sholat sunnah terus, tidak pernah bermasyarakat, tidak pernah keluar ke tetangga, diundang pengajian atau mangkat, diundang tetangganya ada acara keseripan, tidak pernah berangkat, itu juga tidak boleh. Ya, karena itu berlebihan dalam beragama, tidak boleh. Jelas ya? Toleransi clear? Kita masuk harmoni. Ini lambang apa nih? Perdamaian. Kalau anak selengkang tahu biasanya. Ini pin ya. Gambaran harmoni itu apa toh? Bayangkan sebuah orkestra. Orkestra itu kayak kumpulan musik-musik, ada gitar, ada alat musik banyak lah. Padahal mereka berbeda tuh nadanya, ada yang digenjreng, ada yang dipetik, ada yang dipukul, ada yang digesek dan sebagainya. Tapi kok dengan perbedaan-perbedaan itu, ketika dibunyikan bersama dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tapi malah menghasilkan nada yang serasi dan indah, kan gitu. Itulah harmoni. Terus Pak, maksudnya apa? Oke, kita coba bahas dulu pengertian harmoni. Minta tolong Mas Haikal bacakan yang keras pengertian harmoni. Kelihatan apa tidak? Ya, boleh. Sini. Biar kelihatan di kamera juga tidak apa-apa. Apa pengertian harmoni? Terima kasih, boleh duduk. Harmoni adalah keadaan yang selaras, serasi dan damai di antara perbedaan. Dalam konteks beragama, harmoni adalah keadaan di mana umat beragama hidup berdampingan secara rukun, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Itu yang dinamakan harmoni. Apalagi di Salatiga nih, kita kota Salatiga dikenal sebagai kota tertoleransi nomor berapa di Indonesia? Nomor 1 pada tahun lalunya, nomor 2 sekarang kita meningkat nomor 1. Emang wujud toleransi dan harmoni di Salatiga apa sih? Kalian bisa mengamati apa tidak? Apa contohnya? Wujud toleransi dan harmoni kehidupan beragama di kota Salatiga. Adanya tempat beribadah yang bermacam-macam dalam satu wilayah gitu ya.
Boleh. Ada lagi yang berpendapat kenapa kok Salatiga bisa toh menjadi kota tertoleransi nomor 1? Kira-kira kalian sebagai warga Salatiga coba deh diidentifikasi. Kira-kira kenapa? Adanya tempat ibadah yang berbeda dan tetap masih berdiri. Oke, boleh. Apa mas? Mempersilahkan agama lain merayakan hari Mempersilahkan agama lain untuk merayakan hari-hari keagamaannya. Di Salatiga sampai sekarang ini antar umat beragama itu saling bau-membau. Bau-membaunya dalam bentuk apa Pak? Apakah yang Islam ikut merayakan Natal? Bukan. Apakah yang Kristen dan Katolik ikut merayakan Idul Fitri kemudian sholat? Bukan seperti itu. Wujud harmoni itu tidak harus sama. Jangan disamaratakan kemudian, wah berarti orang Islam kudu melu Natalan gereja tidak. Oh berarti orang Kristen orang Katolik kudu melu sholat di masjid, kudu tarawih di masjid tidak. Tapi harmoni yang dimaksud meskipun berbeda antar keyakinan ini tapi bisa berdampingan dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Dengan catatan harus sudah dicontohkan tuh sama misal ketika ada perayaan Natal, ada orang-orang Islam, ormas-ormas Islam ikut bantu mengamankan di lingkungan sekitar. Bisa dicontoh juga teman-teman Islam banyak yang sholat id, dari agama lain juga banyak yang mengamankan. Kita sudah sering melihat di lingkungan sekitar kita. Karena itu merupakan wujud dari harmoni. Apa Mas Samudra? Apa itu harmoni? Oke, neng Solo 3 contohnya piye? Piye contohnya? Tadi saya sudah menyampaikan beberapa contoh. Kan Salatiga menjadi kota tertoleransi nomor 1 nih. Berarti Salatiga memenuhi indikasi kota toleran dan adanya harmoni di dalam kota Salatiga. Wujudnya piye Mas? Tadi saya belum selesai. Apa kamu ngomong saya belum selesai lagi menyampaikan contoh selanjutnya. Apa tadi? Dengar tidak? Oke, berarti fokusnya rodo kurang. Tepuk 1, 2, 3. Oke cukup, biar fokus lagi. Sudah fokus? Apa jawabannya tadi? Kan udah fokus, harusnya bisa jawab dong. Apa jawabannya? Kenapa Salatiga menjadi kota tertoleransi nomor 1 di Indonesia? Berarti ada toleransi dan harmoni yang terjadi tuh di lingkungan Salatiga. Contohnya apa Mas? Boleh, tidak apa-apa. Tadi sudah disampaikan kita bisa menghargai agama lain, tetap bisa menjalankan ibadahnya masing-masing, dan di Salatiga alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permasalahan. Karena di beberapa daerah ada kok yang mau sholat id aja susah, ada juga yang mau Natalan juga susah, ada juga yang mungkin mau merayakan Waisak dan sejenisnya juga susah, banyak. Ya, maka kita bersyukur hidup di Salatiga, Islamnya ada, agama lain juga ada dan berdampingan. Itu, ya. Ada Islam tempat ibadahnya apa? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kelenteng. Balik pertanyaannya dong. Agama terwujud di mana? Ada satu lagi di Indonesia, kan agama itu ada 5 plus 1, ada keyakinan, kepercayaan. Di mana-mana. Enggak, itu nanti kalian jangan kaget. Nanti kalau suatu saat nanti menemukan KTP agamanya, kemudian kepercayaan misalnya, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa misalnya, atau kepercayaan apa itu boleh sekarang diakui. Enggak apa-apa. Pertanyaannya, ada masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng dan lain sebagainya. Tadi disampaikan sama Mas Elvan, di Salatiga itu ada semua. Kok
bisa kok sampai sekarang itu berdiri? Apa yang membuat tempat-tempat ibadah ini sampai detik ini masih berdiri eksis? Sampai berdiri tidak ada gangguan. Kira-kira apa yang membuat? Ya, karena adanya sikap toleransi dan harmoni tadi. Bukan karena bangunannya yang mungkin cakar ayam masuk sampai 5 meter, atau mungkin tiangnya sampai terbuat dari besi yang besar-besar. Itu kan secara konstruksinya. Tapi secara ajaran intinya, karena adanya sikap toleransi. Mau dibangun seberapapun kuatnya, kalau tidak ada toleransi, jangan harap rumah-rumah ibadah ini akan bertahan sampai sekarang ini. Kalau tidak ada harmoni di dalam kehidupan di kota Salatiga ini, jangan harap entah itu masjid, gereja, atau pura, pemerintahan, atau kelenteng itu bisa eksis sampai sekarang. Maka penting banget kita bisa lah. Kalian kalau nanti di rumah buka HP searching permasalahan, perbedaan agama, mau ibadah aja susah, bisa tuh banyak contoh. Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Di depan ada 3 skenario. Ada 3 skenario. Skenario pertama apa? Dibaca. Skenario 1. Umat berbeda agama berpuasa. Skenario 2. Bangga merayakan hari raya. Skenario 3. Allah di sekolah. Saya mau sampling. Saya panggil acak. Namun sebelum itu, coba kalian cermati dulu. Skenario 1, teman berbeda agama berpuasa di kantin sekolah saat bulan Ramadan. Oh, mungkin kalian sebagai orang Islam nih, kemudian ada teman kalian yang non Islam di kantin makan misalnya. Wujud toleransinya, bermain peran dan ada pesan toleransi. Ini gambaran. Jadi di sini kalian sedang berpuasa atau teman kalian yang non Islam sedang jajan di kantin misalnya. Nah, nanti kalian perankan di depan, respon kalian tuh bagaimana? Akan saya, ini kalian coba pelajari dulu masing-masing. Pak, nanti saya berpasangan sama yang tidak, saya acak. Ya, saya acak, bermain peran 2 orang. Semuanya Pak, tidak dipilih secara acak. Yang kedua, tetangga merayakan hari raya. Oh, ternyata ada yang berperan sebagai non Islam, ada yang berperan sebagai seorang Islam. Ini sedang merayakan hari raya. Bagaimana selayaknya orang yang saling berbeda ini, wujud toleransinya bagaimana? Atau sebaliknya, yang ini mungkin merayakan hari Natal atau hari raya kebesaran agama lainnya, kalian sebagai umat Islam bagaimana? Yang ketiga, kerja kelompok di sekolah, di ruang kelas atau tugas kelompok. Ini sering banget terjadi nih, kalian kerja kelompok, bagi yang berkelompok itu sering berbeda pendapat. Bukan perihal materi, bukan perihal waktu. Ini ngomong kelompoknya gini sopo toh, mesti ribut biasanya. Aku reso nek dulu ini mesti ribut meneh. Nah, ini banyak yang tidak mau berkelompok, yang kelompok hanya 2 orang. Kira-kira bagaimana ketika ada perbedaan itu kalian menyikapinya? Saya kasih waktu 3 menit untuk berpikir. Setelah itu saya tunjuk acak dan termasuk kalian harus memerankan skenario yang mana. Saya tunjuk acak. 3 menit dalam. Sebelumnya saya ingin bertanya. Boleh. Itu saat bermain peran itu keduanya itu menjadi peran yang baik buat, maksudnya kayak jadi orang baiknya gitu, atau nanti satunya itu jadi yang kayak bikin masalah gitu, konflik gitu. Karena ini singkat dan kita pengen cari wujud toleransinya saja, berarti langsung wujud nyata dari toleransinya saja. Gitu ya. 3 menit, silakan semua dipersiapkan, saya tunjuk acak. Siapa tahu nanti saya acak atau Vigo sama siapa ya, saya nggak apa yang berhubungan. Ini nanti harus berpikir. Jadi nanti saya acak, harus siap-siap. Dan nanti di depan yang berdua itu kesepakatan, kamu yang mau jadi yang mana, kamu yang jadi mana, terserah. Langsung bermain peran di depan secara acak. Oke, 3 menit dari sekarang. Satu menit telah berlalu.
menyiapkan semuanya biar nanti ketika dipanggil siap. Tadi gambaran kan nanti ternyata Evan harus maju bersama Balkis di depan misalnya. Balkis izin ya? Oh iya, bersama Balkis misalnya berperan skenario 1 misalnya. Nanti di depan kesepakatan siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B. Nah, kamu nanti kesepakatan langsung spontan di depan gimana responnya. Pak, tapi kan susah Pak. Ini nggak apa-apa, coba belajar menggunakan refleksnya. Dua menit berlalu. Iyalah. Tiga puluh detik menuju dipanggil acak. 30, 29, 25, 20, 15, 10, 5, 1. Oke, silakan Elvan maju. Elvan maju dulu, berdiri di depan ya. Ditemani oleh siapa ya? Sama, ayo, kamu mas maju masih mas. Emang ada kakak? Saudara saya minta kalian berdua coba secara singkat menggambarkan bermain peran toleransi dengan skenario kerja kelompok di sekolah. Coba bagaimana? Saya kasih waktu kalian ngobrol sebentar, terus kalau udah siap bilang tunjukkan ke saya. Ini kita cuma bercerita tentang lagi Terserah kalian coba. Penangkapnya kalian gimana yang menunjukkan itu toleransi, skenario nya kerja kelompok di sekolah, di ruang kelas saat tugas kelompok misalnya. Ngobrol sih. Sudah cukup? Oke. Ya? Oke, yang lain dengarkan. Coba nanti kalian, kamu nggak perlu menyampaikan kira-kira ini toleransimu apa, nggak perlu menyampaikan. Yang penting ada adegan sama ngomongnya. Dan nanti temanmu tak suruh menilai kira-kira wujud toleransi yang kamu lakukan itu apa. Oke, dalam hitungan ketiga 1, 2, 3, action. Pada suatu hari di ruang kelas ada tugas matematika untuk bekerja kelompok. Lalu ibu guru membagi kelompok, setiap kelompok dibagi menjadi 2 orang. Lalu Elva mendapat kelompok bersama Jian. Lalu mereka berdua berdiskusi. Jian, kamu bisanya kerja kelompok hari apa? Kalau hari Senin gimana? Bisanya hari Minggu. Nah, setelah itu oh ternyata saya juga bisa hari Minggu. Jadi kita kerja kelompoknya hari Minggu ya. Ya, setelah itu, setelah hari Minggu, kita berdua ke rumah Jian untuk bekerja kelompok. Di sana kita berdua membagi tugas. Jian, kamu pahamnya yang tugas pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kalau gitu aku mengerjakan tugas pertama dan kamu mengerjakan tugas kedua ya. Lalu setelah itu kita berdua mengerjakan tugas yang kita paham. Setelah itu, setelah beberapa jam, akhirnya tugas itu selesai. Keesokan harinya saya, Elvan, dan Jihan mengumpulkan tugas dan mendapatkan nilai yang sempurna. Terima kasih. Mbak Salsa, saya minta tolong coba kamu dari tadi narasi dan praktek yang sudah dilakukan ini
meskipun singkat dan dadaan, saya yakin itu sudah memenuhi dari yang saya minta. Menurutmu apa yang bisa kamu ambil dari peran wujud toleransi yang sudah dilakukan dari simulasi ini tadi? Toleransi ini apa? Ya tadi disampaikan oleh Elvan, Jian juga sudah meresponnya, ya, meskipun pasrah-pasrah amatnya nggak apa-apa. Kira-kira wujud toleransi yang sudah dicontohkan bagaimana menurutmu? Apa saja? Gak apa-apa, coba disampaikan belajar. Dari yang semuanya bisa tidak memaksakan. Ada lagi nggak kira-kira yang wujud toleransi selain penetapan harinya? Apa? Dibantu boleh. Oh, ulangi. Mau menerima Jian. Menerima apa ya? Tidak mau membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan, betul. Apalagi tadi Jian juga ngobrol sama Elvan terkait bagaimana materi yang dia kuasai dibagikan tugasnya, gitu ya maksudnya ya. Oke, betul. Terima kasih buat mereka semua. Boleh duduk. Kita sampling satu lagi. Silakan berdiri. Siapa? Atania berdiri bermain peran dengan kalau backsound dengan Vigo, silakan Vigo. Ayo, dengan Vigo. Ayo cepat, waktunya semakin malam nih. Saya kasih waktu kesempatan untuk ngobrol, tidak boleh lama, maksimal 1 menit. Skenario 1. Silakan ngobrol dulu 1 menit. Setelah itu kalian praktekkan setelah saya bilang mulai nanti. Ngobrol dulu. Teman berbeda agama berpuasa dan di kantin sekolah ternyata saat bulan Ramadan ada yang mungkin berbeda agama sedang makan. Bagaimana kalian bermain peran dalam toleransi? 1 menit ngobrol, setelah itu saya hitung mulai. Yang lain memperhatikan. Jangan sampai hanya menonton tok, tapi harus bisa menyimpulkan. Nanti saya acak lagi. Malam. Ayo tenangan. Ya 30 detik telah berlalu. Lama. Setelah habis waktunya. Detik saya pulang. Saya menilai 8 7 6 boleh 5 4 tapi nggak boleh kasar ngomongnya ya 3 2 1 1 2 3 action mulai. Makan apa, Pak? Yuk, Aku mau ngobrol itu tak pernah. Ya, boleh. Wih, jauh. Ya, kemana tuh tempat umum kau tak kisah kosong. emangnya kenapa? Toleransi harus agama Islam. Lalu kan nonis, boleh makan dong, karena aku gak berpuasa. Yo. Yo, kayak bang singkir moso, rumah sakit malah kan mau kamu. Terus aku harus makan apa? Tempat apa?
Udah. Oke, boleh duduk. Oke, makasih, boleh duduk. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Setelah ini saya coba lemparkan ke kalian, kalian harus menanggapi. Tadi disampaikan oleh Vigo, tadi bagus, permain-permainnya bagus, meskipun dadakan bagus. Tapi muncul pertanyaan nih, Vigo tadi kan berperan sebagai yang Islam nih, Atania sebagai yang non-Islam, Dilala gak puasa jajan di kantin. Tadi Vigo menyampaikan tuh, boyo toleransi kalau sing Islam sing gak poso. Nah ini jadi pertanyaan nih, ini pertanyaan. Berarti yang dituntut toleransi hanya non-Islam nih berarti. Kamu yang Islam juga nggak bisa toleransi berarti nih. Apakah seperti itu? Terus juga tadi Vigo menyampaikan tuh, ini malah orang yang ngarep itu, aku gak poso, kok aku mokel piye. Nah, itu juga jadi pertanyaan. Ya, tadi bermain perannya sudah bagus. Saya sudah bagus meskipun singkat. Tapi ada beberapa yang harus kita luruskan bareng-bareng juga nih. Yang pertama, ya, kalau iman kalian sudah kuat, apapun cobaannya, bahkan mau badai, mau angin puting beliung, mau menerjang kita, kalau imannya kuat itu tidak akan menggoyahkan imannya. Itu gambarannya seperti itu. Maka kadang di masyarakat, ayo dengarkan dulu. Atau di masyarakat kita mencoba menginginkan orang lain mengertikan kita. Ben ngerti awake dhewe aku pengen dihargai, tapi kadang kita lupa bagaimana kita memposisikan diri kita sebaik mungkin di khalayak umum, terutama juga di depan mereka sebagai lawan kita ketika ngobrol tadi. Ya. Kadang kita menuntut yang berbeda agama sama kita menghargai agar kita puasanya lancar. Tapi kadang kita lupa bahwasanya mereka kan berbeda sama kita nih. Mereka juga tidak masalah kalau mereka makan. Yang penting selama mereka makan tidak mengganggu kita kan ya apa-apa. Mereka makan juga makan sibuk sendiri kok. Yang enggak kemudian Vigo terus dibulat-bulat kelak ini kan enggak toh. Kemudian di tembak-tembak ke mulut kalian kan juga tidak toh. Nah, di situ ranah toleransi juga harus diterapkan. Kita pengen dihargai tapi kita harus menghargai mereka. Maka kemarin di SMP Negeri 6 Salatiga di sekolah kita sebagai wujud menghargai yang Islam dihargai, yang non-Islam dihargai semuanya, maka disediakan contohnya di tempat multimedia monggo anak-anak yang mungkin mau makan siang bagi yang Islam tidak berpuasa, sedang haid atau mungkin yang lain boleh makan di multimedia. Menjadikan salah satu media bahwasanya SMP kan juga memfasilitasi toleransi beragama. Jelas ya? Tapi saya juga tidak setuju kalau ada sebuah pernyataan di kowe iki nek ora poso jeneng arepku to aku nek mokel piye. Nah, itu juga menjadi sebuah pertanyaan tuh, seberapa kuat iman kalian karena hanya melihat orang makan, orang minum kok terus kalian jadi mokel. Berarti kan itu imannya masih lumayan rendah kan gitu ya. Berarti kita harus belajar lebih giat lagi terutama bagian keagamaan. Yang namanya puasa haus ya pasti haus. Yang namanya puasa lapar ya pasti lapar. Wong puasa itu adalah salah satu sarana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi terhindar dari maksiat dan lain sebagainya. Jelas ya? Oke, tepuk tangan buat kalian semua yang sudah bermain peran tadi bagus Pak. Oke. Minggu depan kalian mengumpulkan poster. Belum pernah buat poster kan ya? Kemarin buat apa ya kemarin? Cerpen ya? Cerpen apa poster? Cerpen. Minggu depan membuat poster sudah dikumpulkan, di print out. Ukurannya A3. A3 itu seukuran apa ya? Ini ada contohnya. Ini letak ini apa ya? Gua nggak sampai segini enggak. Dua kali ukuran ini. Pokoknya ukuran A3. Kalian buatlah poster yang mana poster itu tentang toleransi beragama di Indonesia. Poster memuat apa saja, judul menarik, gambar ilustrasi dan pesan ajakan. Jelas? Bisa menggunakan apa bebas. Kalian mau gambar, kalau pinter gambar mau gambar manual boleh.
kan ada buku gambar ukuran A3 juga ada. Kalian kok kalau mau pakai media juga boleh, pakai Canva atau yang lain. Yang tidak boleh adalah yang pertama menggunakan AI. Saya tidak mau kalian menggunakan AI. Buatkan poster ini nggak mau. Harus karya kalian. Yang kedua, yang tidak boleh apa? Kalian meniru atau menjiplak karya orang lain. Buatlah ide sendiri lah yang sekiranya menarik dan itu menunjukkan toleransi beragama di Indonesia. Presentasinya hasil di depan kelas minggu depan. Berarti minggu depan sudah di print. Kalau misal ngeprint kertas mahal, kalian bisa ngeprint ke print-printan percetakan A3 itu kayaknya ada 8.000 ya. Nanti berkelompok 4-5 orang. Insya Allah keberatan apa tidak? 4-5 orang. Nanti kalian berkelompok membuat poster. Harapannya minggu depan di print out. Kalian maju berkelompok, jelaskan hasil kalian, poster kalian itu dijelaskan kepada teman-teman kalian dan kepada saya. Kira-kira 4-5 orang memberatkan apa tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak ya? Tidak. Oke, acak apa ditunjuk? Acak aja ya 1-4 gitu ya, sampai 5 gitu ya. Oke, berhitung. Ya Pak, itu aja. Ada 5 betul. Lagi ganggu. 1, 3. Oh teman kalian dia nggak masuk ya? Tapi yang nggak masuk dikasih tahu bisa masuk ke kelompok 1 atau 2. Ya nanti terserah biar temanmu yang memilih. Ya. Nomor 1 nanti menjadi kelompoknya yang nomor 1 berkelompok semua, yang nomor 2 berkelompok dengan nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 5. Terkait tugas untuk minggu depan jelas? Terkait tugas untuk minggu depan jelas? Nomor 1, 5. Pakai nada gitu loh, biar nggak fals gitu. Ya, 1, 2, 3, 4. Eva, 4. Ulangi. 4. Kalau tadi 5, bukan 4. Fokus. Itu namanya belum fokus. 4. Ono tambahan. Hai kau. 4 bagus. Ayo tangannya direm, pikirannya dipakai, disinkronkan dengan tubuh kalian semua. Jelas? 5. 3 kali tepuk 5. Pakai tepuk tangan buat kalian. Kalau tadi adalah stop dulu, dengarkan baik-baik. Tadi adalah tugas kelompok. Kalau sekarang saya minta kalian membuat sebuah komitmen. Komitmen apa Pak? Komitmen toleransiku. Saya minta kalian membuat planning 1 minggu ke depan. Kira-kira kalian akan melakukan apa saja sebagai wujud toleransi. Di mana? Di sekolah, di rumah, dan yang paling keren sekarang di sosmed gitu ya. Yes. Kadang saya lihat tuh anak-anak SMP-an, ada temannya upload TikTok, Velocity gitu. Ada yang komentar, wah semangat ya, semangat selalu, bagus komentarnya. Ada juga rupa lamu ada yang kayak gitu ya. Itu menjadi tanda bumbu ini toleransi ini nggak ada ini. Maka ada kita halo dengarkan dulu. Ada yang tidak bisa dikontrol oleh bapak ibu guru, yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua adalah di mana? Di media sosial. Kalau kalian pakai nama asli, misal Arsyad Bagus Saputra, pakai nama asli muda, misal orang tua saya mau memantau, wah tak boleh ya anakku menawa neng Instagram
tulis asal berbesar putra. Kalau namanya sesuai nama aslinya, tapi pada kenyataan nama sosmed kita, media sosial kita pasti tidak sesuai dengan nama panjang kita. Contoh Pena Rasal, ya, Pena Rasal atau jadi Pak Nehimi. Namanya Elvan, sosmednya jadi Elvan Tralala Treleli, nggak tahu gitu toh. Maka saya minta dikerjakan di buku tugas kalian, tulis komitmen toleransiku selama 1 minggu ke depan. Namamu siapa, kira-kira di sekolah mau bagaimana 1 minggu ke depan. Kemudian di rumah mau bagaimana kalian bertoleransi di rumah, termasuk di sosmed. Jelas tugas individunya? Kenapa lagi? Ini saya kasih waktu 2 menit untuk menulis. Nanti tugas ini dikerjakan di rumah. Secara kerangkanya ini silakan saya kasih waktu 2 menit untuk menulis apa saja poin-poin yang harus kalian kerjakan. Jadi komitmen kalian selama 1 minggu ada namamu. Komitmen toleransi di sekolah mau ngapain aja. Oh, saya tidak akan teriak-teriak sendiri tanpa sebab ketika ada agama lain beribadah misalnya. Kenapa tahu? Saya ketika selesai sholat duha mungkin ada persekutuan doa akan mengecilkan suaranya misalnya. Suaramu maksudnya. Ketika yang teman-teman non-Islam sedang beribadah itu kan wujud toleransi juga. Gitu ya. Terus di lingkungan rumah, silakan apa yang sekiranya bisa kalian terapkan, boleh di lingkungan rumah atau di sekitar rumah boleh. Kemudian di sosial media, nah ini yang paling rawan itu di sosial media itu. Ya, apalagi nama-nama samaran kalian di sosmed kan nggak bisa terdeteksi. Kadang saya kalau ada yang follow saya di TikTok, di Instagram, saya harus menggunakan akun lain untuk ngecek ini siapa tuh sebenarnya. Namanya XZZYYY sopo, tak tinggi ternyata Haikal misalnya nggak tahu. Kalau Elvan TZY misalnya, Elvan Z misalnya. Gamer sudah dicatat? Sudah mana hasil catatannya? Pak, sebentar, sabar. Oke, sudah ya? Bentar, Pak. Habis ini kita selesaikan. Gak usah terlalu lama, habis ini bikin sholat. Kita pulangnya jam berapa? 1:02, 13 menit. Jawabannya kok beda suku. 1:40. 1:40. Jadi pertanyaan nih, ada yang jawab jam 1 kurang 40, kurang 40 kurang 20, ada yang jawab jam 13:40, ada yang nggak bisa membaca jam, ada? Haikal Ada. Kalau 13:45 cara bacanya gimana? 13:45. Jam 2:15. Apa jam 1 lebih 45? Nah, itu juga harus dipelajari ya. Oke, selanjutnya terakhir refleksi. Kita sudah mencapai penghujung pembelajaran kita. Kita udah membahas banyak hal, contoh-contoh, pengertian. Tadi kita udah praktek bagaimana bertoleransi gambarannya. Kita juga nanti sudah ada praktek tugas membuat poster per kelompok, ada per individu, kalian membuat komitmen. Sekarang kita coba merefleksi deh. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang toleransi? Silakan angkat tangan. Oke Mbak, apa? Seperti yang telah saya katakan tadi, toleransi itu memiliki 3 inti, yaitu menghormati, menghargai, dan berbuat. Kemudian tadi harmonisasi itu ditemui sama 4 poin, yaitu selaras, serasi, damai, sama rukun. Jadi kalau misal toleransi sama harmoni yang disebut sama poin-poin tersebut itu belum bisa disebut sama toleransi tersebut. Ada lagi hal baru yang bisa kalian dapat dari pembelajaran tentang toleransi. Angkat tangan. Nah, apa? Contohnya apa yang kamu ketahui? Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Betul ya. Itu kadang kita menurut kita itu hal kecil ya.
konconnya kayak ngaji ganggu, konconnya kayak ibadah diganggu, tapi ternyata itu bisa menjadi bibit-bibit yang tidak baik kalau nanti kedepannya diterusin, kemudian tidak ada rasa toleransi itu. Betul boleh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah memahami pentingnya harmoni beragama? Katakan harmoni beragama. Tadi sudah jelas tuh harmoni beragama. Sudah memeluk agamanya masing-masing, menjalankan ibadahnya masing-masing, berjalan semuanya dan rukun, itu harmoni beragama. Kira-kira bagaimana nih perasaanmu setelah memahami ini? Terutama tadi kita sudah mencontohkan di lingkungan Salatiga gitu ya. Bagaimana perasaannya? Senang apa sedih? Senang. Kita harus berbangga, kita harus senang hidup di Salatiga, apalagi salah satu kota tertoleransi di Indonesia nomor 1. Tepuk tangan kita semua. Apa yang akan kamu lakukan berbeda mulai dari sekarang? Kita udah belajar nih, ternyata tadi harmoni toleransi seperti itu. Kira-kira apa yang akan kalian ubah dari diri kalian agar tercapainya toleransi dan harmoni? Angkat tangan satu orang. Yang ingin merubah dirinya dari sebelumnya menjadi sesudahnya, kira-kira dengan apa? Coba. Berubah semuanya. Merubahnya dari apa ke apa? Dari yang Ayo jangan diganggu toh, waktunya udah semakin ya. Jadi yang suka tingkah gak jelas jadi orang yang menawan. oke, boleh. Kadang kita harus menjaga sikap, harus menjaga lisan, harus menjaga perkataan. Oh ternyata kalau kita sembarangan sudah naik dewe bisa jadi itu menyakiti hati orang lain. Kalau kita sudah menyakiti pasti tidak ada rasa toleransi. Kalau rasa toleransi tidak ada, nanti dampak buruknya apa? Akan ada perpecah belah di antara kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Oke, pelajaran kita sudah selesai. Jadi secara umum toleransi dan harmoni itu adalah hal yang sangat penting. Apalagi di kehidupan kita bermasyarakat. Kita di masyarakat tidak hanya Islam, banyak hal. Maka kita harus hidup bertoleransi dan berharmoni. Karena pentingnya toleransi dan harmoni, kalau tidak tercipta itu maka akan adanya perpecah belah. Mungkin itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan minggu depan kita presentasi dari hasil posternya masing-masing per kelompok, termasuk nanti hasil individunya terkait komitmen tadi dikumpulkan, nanti saya nilai, saya cek. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Clear? Oke, kalau sudah clear silakan buku bisa ditutup di tempat duduk, siap gerak, kita berdoa. Kita selesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa di dalam hati. Silakan ada berdoa dipakai duduk yang rapi. Tembuskan kepada langit, tembuskan kepada Tuhan kita, doa-doa kita, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan manfaat untuk kita semua. Kalian menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik lagi. Disehatkan semuanya. Dilancarkan segala cita-cita. Terima kasih kita dan baca dalam jangan dibawa dulu, nanti setelah itu menuju ke sini kita makan di area sini saja. Ya, tak tunggu di sini. Iya, Pak.